Keluarga yang dikasihi Kristus, saat ini kita berada pada hari doa GPIB. Pastinya kita tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Sang Pemilik kehidupan. Berdoa tidak hanya dalam kesusahan dan kepahitan hidup, tetapi juga di dalam kesenangan dan manisnya hidup. Pada ibadah hari ini kita hendak mendalami firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Kita merefleksikan bacaan ini dengan tema Jalan Derita Menuju Kemenangan. Apabila seorang ditanya, maukah berada pada jalan derita? Tentu tidak ada yang mau. Mendengar kata derita sudah pasti di situ mengalami rasa sakit, tidak tentram, bahkan melepaskan kesenangan diri sendiri. Derita dikaitkan dengan keadaan dunia, maka seseorang akan berusaha dengan giat untuk kaya dan berkuasa. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Bisa dipastikan orang akan hidup sembarangan dan tidak memiliki prinsip hidup dalam ajaran agamanya. Yesus mengajarkan kepada para muridnya, sebagai murid Yesus setiap pribadi akan mengalami penderitaan. Menjadi pengikut Yesus harus mau selalu ada pada jalan derita ketika ingin memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Yesus pun hendak menyampaikan bahwa para muridnya mau menderita demi kepentingan orang lain. Penulis Lukas ingin memperlihatkan bagaimana Yesus mengubah cara berpikir murid-muridnya yang tidak mau Yesus mengalami hal-hal yang buruk. Kita bisa contohkan Petrus, seorang murid yang sangat reaktif di dalam pengajaran Yesus, sehingga disitulah dia juga menyampaikan supaya Yesus tidak mengalami penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan pengajaran Yesus. Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa penderitaan merupakan suatu tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Sudah menjadi ketetapan Allah bagi Yesus untuk menderita. Mengutip tulisan Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelaslah bahwa jalan derita harus diambil Yesus Kristus. Dengan cara itulah Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya. Sesungguhnya Yesus perlu mempersiapkan para muridnya bila ingin menjalani hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Artinya
orang itu mengutamakan Allah dalam hidupnya. Hidup yang terus selaras dengan kehendak Allah. Karakter dan sifat hidup yang ada dan melekat di dalam diri seseorang, apakah itu pribadi yang egois, yang hanya memikirkan diri dan kepentingan diri sendiri, yang tidak mau untuk mengalami penderitaan dan merasakan penderitaan orang lain. Sehingga dengan demikian, bahwa menyangkal diri bukan sekedar hidup tanpa kenikmatan dan kemewahan diri. Hal itu belum cukup. Lebih dari itu, bahwa kita dimampukan untuk mengatakan tidak kepada diri sendiri dan ya kepada Allah. Memikul salibnya. Salib menyatakan beban pengorbanan. Sebab itu ketika ada beban yang harus dipikul, maka orang itu siap memanggulnya. Sebagai pengikut Kristus, di sini ada beban pengorbanan sebagai bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi. Hidup Kristiani adalah hidup yang memiliki konsekuensi berkorban. Penting bagi pengikut Kristus, ia harus memikul salibnya setiap hari. Pengorbanan dilakukan dari waktu ke waktu akan tuntutan Allah dan kebutuhan orang lain. Sehingga dengan demikian dikatakan beban pengorbanan itu akan dialami dari waktu ke waktu atau di dalam setiap hari. Hidup pengikut Yesus senantiasa menunjukkan ketaatan yang penuh resiko. Hidup yang terus-menerus sesuai kehendak Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bahkan sebuah ketaatan mengikut Yesus Kristus yang mana harus juga berada pada keadaan di mana dia rela kehilangan nyawanya. Yesus juga mengingatkan bahwa seseorang dapat memperoleh kekuasaan dan kemewahan dunia, tetapi hal-hal seperti itu dapat membinasakan ataupun merugikan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena kekuasaan dan kemewahan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan hati. Kesombongan dan kecongkakan hati membuat seseorang tidak mengakui kasih karunia Allah di dalam dirinya. Orang sombong dan congkak hati tidak menghargai Allah di tengah-tengah kehidupannya. Yesus memperingatkan para muridnya. Pengikut Kristus harus hidup meneladani Yesus Kristus yang rendah hati dan melakukan perintah Allah Bapanya tanpa malu. Tampilan hidup yang senantiasa taat kepada
kehendak Yesus Kristus. Bahkan ketaatan yang sejati dituntut di tengah-tengah dunia ini sekalipun harus kehilangan nyawa. Keadaan hidup yang tekun dan taat akan memperoleh pengakuan dan penerimaan Allah yang empunya kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, jalan derita bagi kita seringkali bukan cara yang menjadi pilihan untuk kita menapakinya. Betul, untuk apa menjalani hidup ini harus susah dan sengsara? Banyak persoalan atau masalah kehidupan yang kita hadapi. Bagaimana sebuah persoalan yang kita alami mengharuskan seseorang menderita? Menderita sakit, berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, berusaha supaya cita-cita anak-anak terwujud dengan baik. Perjalanan kehidupan sering membuat kita berada pada sesuatu yang menyusahkan, yang ditanggung dalam hati. Kita menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bencana alam mengakibatkan ternak dan manusia terus tewas mengenaskan. Ada perang, pembunuhan dan penyiksaan. Di tiap rumah ada sakit penyakit, kanker, stroke, atau rupa-rupa penyakit. Bagaimana kita menyikapinya? Sesungguhnya kita belajar dari sikap Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Ia menjalani dan memanfaatkan penderitaan. Memanfaatkan untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Belajar menjadi taat. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak. Saya ulangi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita menanggung kesusahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, sebenarnya kita belajar taat. Jalan derita berdampak pada hidup yang tekun dan taat kepada kehendak Allah. Pada keadaan dan situasi hidup kita juga diajarkan untuk memikul beban pengorbanan setiap waktu atau setiap hari. Perubahan kehidupan senantiasa bisa terjadi. Yang mungkin kita sehat, tapi kemudian bisa jatuh, sakit. Kita berjaya dengan pekerjaan kita, tapi kemudian juga bisa terpuruk. Kita pun di dalam segala usaha kita peroleh untuk ada dalam kemewahan dan kekuasaan, tetapi bisa saja terjadi, yaitu terpuruk
karena kehancuran usaha dan hidup. Karena itu, hal ini mengingatkan kita bahwa diri kita harus memiliki kasih Allah yang sempurna dalam Yesus Kristus. Sebab dari situ juga dalam segala keadaan kita tetap tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan bahkan bahwa di sini juga mau mengingatkan kita dan mengajarkan kepada kita. Beban pengorbanan itu juga kita mau lakukan bagi orang lain. Kita rela berbagi kasih bagi orang lain sekalipun itu kita dapatkan dari hasil jeripaya usaha dan pekerjaan kita. Bahkan Yesus Kristus mau untuk supaya kita melakukan apapun, bahkan memberikan nyawa kita. Ini bukan soal seseorang harus menginjil, tetapi menunjukkan cinta kasih kepada keluarga dan orang di sekitar kita. Orang lain bisa bahagia dan tertawa, sekalipun itu adalah di mana kita lakukan bahwa kita merelakan sesuatu yang seharusnya kita nikmati. Bahkan dunia yang memberikan kemegahan dan kekuasaan serta kekayaan, yang seringkali juga menunjukkan bahwa hidupnya selalu diberikan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dunia yang dengan kemegahan dan kekuasaan serta kekayaan diberikan di dalam kehidupan manusia, diberikan kepada seseorang, apalagi itu dia adalah pengikut Yesus Kristus, seringkali tidak mempergunakan itu untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus Kristus akan mengakui kita sebagai pengikutnya yang setia, sebab selama hidup di dunia kita taat melakukan perintahnya. Bahkan secara terus-menerus mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang hidup di hadapan siapapun dan dalam situasi kondisi yang menakutkan dan menegangkan. Jalan derita bukanlah jalan di mana kita tapaki dalam kehidupan yang melelahkan dan menyengsarakan. Sebenarnya kita berada pada hidup yang semakin taat dan setia pada Yesus Kristus. Bersama Dia kita melewati badai kehidupan hingga sampai pada masa di mana kerajaan Allah yang penuh kemuliaan Yesus Kristus ditunjukkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyatakan
keputusanku mengikut Yesus Kristus, walaupun harus melewati terpaan badai kehidupan dunia. Yesusku luar biasa. Amin.